Senjata makan tuan, Rizik Syihab megap-megap dikuliti jaksa. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Bagaimana rasanya ketika Anda hanya bisa duduk diam di kursi persakitan, mendengar tanpa bisa menyanggah atau menghentikan karena dibatasi aturan, atas sebuah perkataan atau kalimat seseorang yang ditujukan ke kita dengan nada yang tajam, beraroma dendam, mempermalukan di hadapan banyak orang dengan nada mengiris sadis. Dan yang lebih menyakitkan, kata atau kalimat yang terlontar sebetulnya adalah kalimat milik kita sendiri yang sebelumnya dengan membabi buta kita semburkan kepada pihak lain. Tapi oleh yang bersangkutan dipungut, disimpan lalu digunakan senjata, dikembalikan kepada kita tanpa kenal ampun hingga megap-megap dibuatnya. Senjata makan tuan, mungkin itu kalimat yang pantas kita sematkan atas apa yang terjadi pada Rizik Syihab, pentolan FPI yang sejak zaman bahula konsisten bikin gaduh di Republik ini. Jaksa dengan sangat elegan dan meyakinkan mengkuliti Rizik Syihab. Seperti yang dilansir oleh berbagai media, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan kasus hasil tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor atas terdakwa Muhammad Rizik bersama menantunya Hanif Alatas dan Dirut Rumah Sakit Umi Andi Tatat. Sidang yang digelar pada Senin 14 Juni 2021 hari ini beragendakan pembacaan replik atau tanggapan jaksa penuntut umum atas pledoi para terdakwa. Dalam replikanya, jaksa menyoroti perkataan Rizik Syihab yang dinilai kasar dan tidak sesuai norma yang disampaikannya dalam pledoi. Jaksa menilai perkataan tersebut tidak patut atau tidak layak disampaikan siapapun dalam persidangan. Tidak perlu mengajukan pembelaan dengan perkataan yang melanggar norma bangsa, dengan kata-kata yang tidak sehat yang mengedepankan emosional apalagi menghujat, kata jaksa dalam ruang sidang. Perkataan Rizik yang menjadi fokus jaksa adalah saat mantan dedengkot FPI itu menuding jaksa berotak penghasut, tak ada rasa malu, culas atau curang hingga licik. Rizik Syihab juga menyebut jaksa menjijikan, dirasuki iblis, dan meresahkan. Tak ada rasa malu, menjijikan, culas, licik sebagaimana 40, 42, 43, 46, 108, 112. Sudah biasa berbohong manuver jahat, ngotot, keras kepala, iblis mana yang merasuki, sangat jahat dan meresahkan, sebagaimana pledoi tanpa filter, beber jaksa. Pernyataan Rizik yang juga disorot oleh jaksa adalah saat terdakwa menyebut jaksa hanya dijadikan alat oligarki. Jaksa dalam repliknya mengatakan, hal tersebut tidak sepantasnya diungkapkan siapapun dalam muka persidangan. Kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan terdakwa dan tidak seharusnya diucapkan yang mengaku dirinya berakhlakul karimah. Tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas, papar jaksa. Atas dasar itu, jaksa menyatakan status Rizik Syihab yang juga merupakan tokoh masyarakat serta dinobatkan sebagai imam besar hanyalah isapan jempol. Ternyata yang didengung-dengungkan sebagaimana imam besar hanya isapan jempol belaka, kata jaksa. Jaksa nyaris mengembalikan semua apa yang telah dilontarkan Rizik Syihab sebelumnya, mengaduk-aduk perasaan Rizik Syihab tanpa kenal ampun lagi, mengatakan julukan imam besar hanya isapan jempol semata. Nota pembelaan Rizik Syihab atau pledoinya memang acap menyerang banyak pihak, seolah digunakan yang bersangkutan untuk membangun narasi kepada pengikutnya. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang kalau dirinya masih ada, kuat, dan menyengat. Tapi sebetulnya secara psikologis, Rizik Syihab sedang depresi berat. Rizik Syihab masuk perangkap, nota pembelaan yang seharusnya digunakan sebaiknya untuk membangun citra dengan bahasa dan tata kalimat yang sopan dan dapat meringankan hukuman, justru yang keluar sebaliknya sangat kasar, ngawur asal sembur. Jaksa yang tentu sudah sangat berpengalaman di bidangnya dan sudah terbiasa menghadapi para terdakwa yang duduk di kursi pesakitan, sangat mudah mematahkan argumentasi Rizik Syihab. Terlebih yang disampaikan Rizik Syihab, isinya sebagian besar menyerang pihak lain. Tentu ini semakin mempermudah pekerjaan jaksa dan kemudian mengembalikannya dengan sangat elegan. Kini, Rizik yang konon dijuluki singa dari timur itu hanya bisa terpekur merenungi nasibnya yang jauh dari kata mujur. Julukan singa dari timur dan juga nama sebagai imam besar tak dapat membantunya. Justru, julukan-julukan yang disandangnya membebani jalan hidupnya. Berjalan terseok-seok butuh belas kasihan. Masyarakat semakin dibukakan saja watak asli dia yang sesungguhnya di balik jubah dan serbannya yang mencintai menyapu lantai. Demikian, salam. Lucu, seorang dosen dan Warisman bicara Rizik Capres, ditulis oleh Sardi di siwar.com.
Husnul Mar'iyah, dosen ilmu politik Universitas Indonesia, dan Nino Warisman membahas soal nama Rizik ke dalam bursa calon presiden 2024. Ini datang dari satu survei yaitu Parameter Politik Indonesia, di mana nama Rizik masuk di dalamnya. Meski angkanya sangat kecil, 0, sekian persen saja, dan ada di peringkat 14. Husnul Mar'iyah menyebut bahwa persoalan yang dihadapi oleh imam besar tersebut disebabkan masalah capres ini. Persoalan yang dihadapi Habib karena ini, kan saya political scientist, melihat 411211 bagaimana persatuan umat dia menjadi ikon, katanya. Dia melanjutkan dengan adanya emerging Islamic politik atau politik Islam, Habib Rizik menurutnya menjadi salah satu aktor yang penting. Dia menyebut di dalam pemikiran politik Islam, maka semua persyaratan sebagai seorang pemimpin ada pada sosoknya. Persyaratan sebagai seorang pemimpin semua ada di dia. Kan ya pasti good looking boleh dong. Kemudian pemahaman tentang agama, katanya. Husnul Mar'iyah mengungkapkan jika kembali pada pemikiran politik Islam, maka balik lagi pada tahun 1900-an, membahas Mawardi. Prinsip pertama dalam Mawardi adalah pemahaman agama pada seorang pemimpin. Misalnya, faktor pemahaman agama, pemahaman Al-Quran, dan juga pemahaman hadis. Pernah nggak berhalu punya presiden kemudian baca ayatnya bagus, kemudian mimpin sholatnya bukan hanya karena mau kampanye, ujarnya. Mau ketawa takut dosa, lucu aja dengerin penjelasan di atas. Dosen loh. Tuh lihat Jakarta dipimpin oleh orang yang tadinya bermulut santun, tapi nyatanya dipakai buat tata kata dan ngeles membuai rakyat. Lihat saja, dibela penjual agama sampai harus mengobrol surga dan mengancam pakai neraka. Akhirnya, kacau balau, jualan agama, tapi nyatanya terpilih pemimpin yang tak bisa kerja. Situ mau pilih pemimpin agama atau pemimpin negara. Yang paling tak tahan adalah, katanya persyaratan sebagai calon pemimpin ada pada Rizik. Benar, pemimpin untuk pendukungnya yang liar dan tak bisa mikir. Pemimpin macam apa yang suka caci maki dengan kata kasar? Pemimpin macam apa yang bisa-bisanya menyumpahi orang lain agar seret rezekinya? Sakit-sakitan, menderita penyakit yang tak ada obatnya, istrinya atau suaminya lari, anaknya tidak nurut, dan keluarga berantakan. Itu pemimpin atau preman? Nanti kalau ada rakyat yang bandel, mungkin bakal mengerahkan pasukannya untuk razia, intimidasi, dan juga persekusi. Atau mungkin akan mencaci dan mengancam pakai neraka dan jenazah tidak akan disolatkan. Tak usah bicara soal politik agama, takkan laku di sini. Masyarakat sudah muak, sudah capek ditipu pakai agama. Contohnya sudah ada di Jakarta. Jadi, janganlah mimpi terlalu jauh. Rizik itu hanya penggembira. Kacau negara ini kalau sampai dia jadi presiden. Nanti pada saat pidato, yang ada malah marah-marah dan caci maki. Di saat ada yang bikin dia bad mood, bisa-bisa doakan yang ngeri-ngeri kepada orang lain. Pemimpin mengerikan. Lagi pula, saat ini dia dituntut 6 tahun penjara. Dan sesuai undang-undang dia tidak boleh jadi presiden. Sama kayak Ahok. Hehehe. Kalau dia mau, Ahok juga harus diperbolehkan. Betul nggak? Kalau mau jadi pemimpin, silahkan jadi pemimpin di pertamburan saja. Nino Warisman pun membahas Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang lantunan bacaan Al-Qurannya membuat kagum. Coba itu presiden kita, rasanya apa? Dan Allah akan memberikan barokahnya kepada negeri. Ucap Husnul Mar'iyah. Heis, apakah Turki negara superpower? Negara yang maju dan makmur seperti Korea Selatan dan Jepang? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya bagus juga Rizik jadi calon presiden. Kalau bisa Nino Warisman jadi cawapres, atau yang di Jakarta jadi capres dan Rizik jadi cawapres, biar enak dan mudah mengalahkan mereka. Jadi tidak perlu capek-capek menang, hehehe. Semoga saja ada partai yang mau mengusung mereka, agar tidak menguras pikiran dan biaya yang besar untuk mengalahkan mereka. Bahkan, bila perlu tak usah keluar-keluar kampanye. Siapapun lawannya, pasti bakal kalah. Mimpi yang sungguh keterlaluan tanpa batas. Tapi mau mimpi ya silahkan saja. Meski mimpinya terdengar gila, tapi sah-sah saja kok. Asalkan jangan stres saja kalau mimpi tak tergapai. Bagaimana menurut Anda?